Shalom, saudara yang kasih Tuhan. Shalom, selamat bertemu di dalam kasih Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, sudah percaya pujian yang tadi mengatakan Tuhan membawa kita dalam kemenangan? Amin. Amin. Saya mau tanya, seberapa di sini yang siap untuk perang? Pertanyaannya nggak nyambung mungkin ya. Saya tanya siapa yang percaya Tuhan bawa kemenangan? Amin. Siapa yang siap untuk perang? Mungkin loh, kalau saudara mau menang nggak perang nggak mungkin, betul enggak? Saya mau tanya, siapa yang percaya Tuhan bawa kemenangan? Angkat tangan. Siapa yang siap untuk perang? Saya mau menang Pak, tapi nggak perang, nggak bisa saudara. Kemenangan itu hanya terjadi ketika kita mau berperang. Ketika kita nggak mau berperang, kemenangan nggak akan terjadi. Amin. Ketika kita memuji pujian ini, berarti tanamkan dalam diri saudara, saya siap berperang. Saya siap untuk berjuang. Amin. Amin. Nek perang si amin nangil lah. Nek menang amin, saya belum selesai ngomong wis amin. Wah, sinyalnya kuat. Nek perang sinyalnya lemah ternyata. Enggak ada sinyal Pak, terhalang bukit gitu ya. Pagi hari ini kita mau bicara tentang yang namanya kemuliaan, kemenangan ketika menghadapi pergumulan. Ketika sesuatu yang seakan-akan impossible tetapi menjadi I am possible. Tadinya impossible tapi menjadi I am possible. Menjadi apa? Mungkin. Saudara kasih Tuhan, kita mau belajar dari satu tokoh yang bernama Zakaria dan Elizabeth. Mungkin orang berkata, Pak ini kan udah gak Natal. Wah ini kita menyongsong Natal. Bentar lagi kan September, Oktober, November, dan Desember ya. Diisi-isi gitu ya. Nah, saudara, tadi saya katakan bahwa kemenangan, kemuliaan itu harus diraih melalui perjuangan. Kemerdekaan bangsa kita itu kita raih bukan pemberian. Betul enggak? Bukan tentara Jepang menyerahkan kedaulatan, bukan tentara sekutu menyerahkan kedaulatan, tidak. Kalau hari ini merah putih berdiri di tempat ini, itu melalui darah, betul enggak? Darah para pahlawan. Sama, ketika saudara memujikan pujian, Yesus membawaku dalam kemenangan, memegang tangan kananku dengan kemenangan. Memang Alkitab mengatakan Tuhan berperang bagi kita, tapi saudara harus maju. Ketika kita tidak mau maju, kemenangan gak akan terjadi. Amin. Nek merang aminnya susah toh. Nek menang aminnya cepat. Padahal kemenangan itu akan terjadi ketika dalam satu peperangan. Nek saudara gak mau perang, jangan meminta kemenangan. Kenapa? Bagaimana mau menang perang karo sapa? Betul enggak? Kalau misalkan hari ini saya ngomong sama saudara, saya juara. Juara apa? Gak ada perlombaan. Lucu enggak? Sama orang Kristen. Kita menang, ning ora perang, menang sopo. Aneh kan? Ketika kita berkata saya menang, berarti kita harus siap masuk dalam area peperangan rohani. Pergumulan, perjuangan. Bangsa kita menang itu karena ada perjuangan, ada darah yang tercurah, ada pengorbanan yang keluar. Itu bukan pemberian. Memang dikatakan atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Tapi bukan berarti tidak ada perjuangan. Sama, ketika kita Tuhan janjikan kemenangan, itu bukan kemenangan seperti madu dalam botol. Tapi ada pempujian yang mengatakan seperti air madu. Dari mana? Dari batu karang. Ada perjuangan untuk meraihnya, saudara. Pertanyaannya adalah siap enggak kita berjuang, berani enggak kita masuk dalam area. Hari ini banyak orang mengalami permasalahan tantangan kehidupan. Tapi mari kita belajar ketika ada badai seperti Tuhan Yesus bukan tenggelam, tapi justru kita berjalan di atas badai. Amin. Amin. Walaupun keadaan dunia sedang susah, tapi kita justru berjalan di atas badai kesukaran. Sama seperti Tuhan Yesus yang berjalan di atas badai. Kita justru akan berjalan di atas kesukaran.
kehidupan yang terjadi. Ketika yang lain tenggelam, cemas, takut, tapi kita akan terus maju. Saudara jangan berdoa supaya badai tidak ada, keliru. Kalau doanya keliru itu nggak akan didengar. Dalam kitab Yakobus dikatakan kamu tidak menerima karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa ning salah berdoa nih. Sehingga tidak mendapat sesuatu. Sama hari ini ada badai sini, saudara jangan bilang supaya tidak ada badai. Keliru doanya seperti itu. Tapi berdoalah, Tuhan akan berikan kita ini kekuatan sehingga kita tidak takut, tapi justru kita berjalan di atas badai kesukaran. Sehingga kita terus maju dan terus maju. Amin. Nah, sudah dikasih Tuhan. Kenapa ketika Tuhan Yesus ada badai di situ, Tuhan tidak tenggelam? Karena Tuhan berjalan di dalam zona roh. Ini yang perlu kita bawa ketika kita ada di dalam zona roh. Kita ini akan terus maju, kita tidak tenggelam oleh badai kehidupan. Di dalam hukum roh itu saudara berlaku yang namanya keajaiban. Berlaku yang namanya diistimewakan oleh Tuhan. Kita ini kan anak Allah, betul enggak? Karena kita adalah anak Allah maka kita mengalami yang namanya diistimewakan oleh Tuhan. Rasul Paulus mengatakan dan jika kita adalah anak maka kita adalah ahli waris. Istimewanya itu di situ, saudara. Kita punya hak untuk menjadi ahli waris yaitu menikmati semua janji Tuhan. Sehingga sebenarnya saudara itu punya hak untuk mengalami perlakuan istimewa walaupun dalam keadaan yang susah. Kita justru bisa mengalami hal-hal yang ajaib, besar. Bahkan kita bisa terkagum-kagum dengan pekerjaan Tuhan yang besar itu. Nah, salah satu contohnya Zakaria dan Elisabet. Mari kita baca kitab Lukas 1 ayat 13. Lukas 1 ayat 13. Saya bacakan Lukas 1 ayat 13. Dalam terjemahan baru dikatakan demikian. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Nah, dalam terjemahan yang lain ditulis begini. Di versi yang lain. But the angel said to him, do not be afraid, Zakaria, because your petisi, sebab petisimu, your petition was heard, sudah didengar, and your wife Elizabeth will bear you a son, and you must call his name John. John ini diberi satu arti, God is favorable. Allah itu penuh dengan kebaikan. Kalau kita membaca sejarah Alkitab, sejak masa pelayanan Nabi Maleaki, itu boleh dikata kehidupan umat Tuhan mengalami masa suram, saudara. Kira-kira 400 tahun setelah Nabi Maleaki sampai zaman Tuhan Yesus, itu tidak ada penyataan, tidak ada penglihatan, tidak ada nubuatan. Jadi kalau boleh dikata semua itu berjalan secara natural. Baik para imam maupun umat, mereka menjalankan ibadah itu secara agamawi. Nah, disitulah kemudian muncul aturan-aturan yang dibuat oleh orang-orang Farisi. Contohnya, 10 hukum Tuhan, salah satunya mengatakan ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Itu hukum berapa itu? Ayo, kuduslah minggu. Hukum keberapa? Hukum keberapa? 4 ya, betul enggak? Nah, Alkitab cuma menulis ingatlah dan kuduskan hari Sabat, 6 hari lamanya aku bekerja, maka hari yang ke-7 engkau harus menguduskan. Nah, tapi oleh orang-orang Farisi, oleh ahli Taurat, mereka kemudian membuat aturan. Nah, aturan sendiri itu salah satunya misalkan bahwa setiap hari Sabat itu hanya boleh berjalan namanya seperjalanan Sabat.
Kalau saudara membaca Alkitab, diceritakan Tuhan Yesus pergi ke Bukit Zaitun yang jaraknya seperjalanan Sabat. Saudara mesti bingung tuh. Ini pirang kilo urusan, kok seperjalanan Sabat itu. Nah, jadi itu aturan bahwa pada hari Sabat orang itu hanya boleh berjalan sekian kilo, 1 kilo aja, nggak boleh lebih. Kalau saudara hari ini pergi ke Israel, nah, yang pernah ke Israel, Mbak Nuk mungkin pas Israel. Saudara, di atas itu ada kawat. Jadi ada tiang, terus kemudian menghubungkan dengan sini jalan. Nah, kayak ini, kita ini Sijilang. Misalnya ini, di sini ada tiang, kemudian di atas itu ditarik kawat. Nah, itu bukan untuk centelan memean, saudara. Itu juga nggak ada aliran listrik, tapi itu disebut tiang Sabat. Artinya apa? Orang itu nggak boleh lebih dari melewati garis itu. Karena apa? Itu seperjalanan Sabat. Itu terjadi ketika zaman orang-orang Farisi mulai bermunculan. Jadi antara pelayanan Nabi Maleaki sampai zaman Tuhan Yesus, disitulah aturan-aturan itu dibuat. Yang mana sebenarnya di Taurat itu tidak ada. Dan itu banyak dibuat justru memberatkan keagamaan orang Yahudi. Ya, salah satunya itu seperjalanan Sabat. Masih banyak lagi sebenarnya. Yang sebenarnya itu bukan dari Tuhan, tapi ditafsirkan sendiri. Kalau hari Sabat boleh membawa berat berapa kilo, itu ada aturannya. Semuanya itu kira-kira 72 aturan. Dari 10 hukum menjadi 72 aturan. Nah, itu latar belakangnya, saudara. Jadi pada masa itu tidak ada penyataan, tapi muncullah aturan-aturan baru yang dibuat, yang akhirnya justru memberatkan oleh orang-orang Farisi tadi. Keagamaan mereka itu hanya agamawi, kehidupan iman itu boleh dikata agamawi, pokoknya beribadah ke sinagog dan selesai atau ke bait Allah, tidak ada penyataan, tidak ada yang namanya rema. Dan para imam justru memanfaatkan umat untuk kepentingan mereka. Misalkan saya pernah kasih contoh, kalau seseorang membawa korban, maka imam itu akan meneliti, oh ini tidak boleh, ini sapinya tidak baik atau dombanya tidak baik. Wah gimana kalau begitu? Udah ini saya bawa kambing, kamu pakai kambing saya tombok gitu ya. Kambingnya wong mau didoleh ganti. Itu yang terjadi pada masa itu. Kalau enggak gitu kemudian orang datang dari Antioquia, datang dari Ethiopia itu mereka mau mempersembahkan. Mereka enggak bawa uang Palestina. Lalu gimana? Ada namanya meja penukar uang. Itu berada di mana meja penukar uang? Bait Allah. Maka kalau saudara melihat Tuhan Yesus kemudian membuat cemeti terus dijungkir balikkan. Dan Tuhan berkata bahwa rumahku disebut rumah doa, tapi kamu menjadikannya sebagai apa? Sarang penyamun, junggu pasar. Nah, jadi pada masa itu imam-imam, orang-orang Farisi, mereka memanfaatkan keberadaan mereka justru untuk mengambil keuntungan. Rakyat semakin menderita. Tapi saudara dikasih Tuhan, di balik semua itu terjadi masih ada satu tokoh yang Alkitab katakan hidupnya tetap benar, dan orang itu adalah Sakaria. Arti nama Sakaria itu bagus, diingat oleh Tuhan. Dan arti nama Elisabeth itu bagus juga, sumpah atau janji dari Tuhan. Kalau nama ini digabungkan sebenarnya kan memberi satu kekuatan bagi kita. Tuhan itu sudah berjanji untuk selalu mengingat kita umatnya, betul enggak? Walaupun hari ini keadaan kita seperti ini, keadaan zaman, tapi percayalah Tuhan itu sudah berjanji untuk mengingat kita, amin. Nah, Alkitab menulis mereka berdoa agar Tuhan memberikan keturunan. Walaupun dalam anggapan orang itu secara logika tidak mungkin, mustahil, tapi mereka tetap yakin. Mereka percaya Tuhan pasti menolong. Dan Alkitab menulis ketidakmungkinan itu diterobos oleh Tuhan. Yohanes
Tuhan berikan. Saudara, doa dan perkenan Tuhan itu tidak dapat dipisahkan. Tadi Mahyanya mengatakan orang yang hidupnya diperkenan oleh Tuhan dan ini masa perkenan, walaupun jatuh tidak sampai apa? Tergeletak. Ibadah pagi tadi, Kartiko juga bicara tentang yang namanya the favor of God, perkenan Tuhan. Dari minggu pertama sampai hari ini saya terus ngomong tentang perkenan. Saya percaya inilah waktu perkenan. Amin. Amin. Tapi ingat, perkenan dan doa itu tidak bisa dipisahkan, saudara. Salah satu makna ratson adalah mendengar dengan penuh kebaikan. Ketika kita berdoa, maka Tuhan itu mendengar dan kebaikannya akan dinyatakan. Amin. Yohanes, God is favorable. Tuhan itu penuh dengan kebaikan, saudara. Secara manusia itu impossible. Tapi ketika perkenan Tuhan, Elizabeth yang tadinya impossible kemudian berkata I am possible. Cuman dikasih koma aja dah maneh, dah berubah ya, betul ya Mbak Lia? Saya nek bahasa Inggris rapati mudeng, saya langsung WA. Nyong takok gitu. Tadinya impossible, tapi begitu kasih koma aja langsung I am possible. Yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Elizabeth, dia pegang bahwa Tuhan sudah berjanji. Saya mau tanya, ketika Tuhan berjanji, pernahkah Tuhan mengingkari? Amin. Halo? Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Sudah percaya? Penulis lagu ini pernah kena COVID-19 loh. Beliau ketua Departemen Misi Sinode GBI. Tapi Tuhan sembuhkan. Nah, saya pernah ikut seminarnya. Pak Pendeta Roni Daud. Ketika Tuhan berjanji, Alkitab mengatakan Tuhan itu enggak pernah sekalipun lupa. Amin. Tuhan itu ketika dia berjanji, bersumpah, maka dia pegang semua yang Tuhan katakan. Maka nama anak mereka ini memberi pelajaran, God is favorable. Allah itu sangat baik. Ada favor, ada perkenan Tuhan bagi orang-orang percaya. Ada satu konser judulnya Favor di JPCC. Ya, mungkin yang suka atau pemusik tahu albumnya yang Favor ini. Nah di tengah pujian-pujian itu ada satu testimoni dari Sydney Moody yang katakan gini. Ini luar biasa bahwa Tuhan itu bekerja, ada favor yang luar biasa. Tapi dikatakan begini, tapi semua dimulai dari hadirat Tuhan. Semua dimulai dari DOA. Apa? Doa. Semua ketika favor itu terjadi dimulai dari yang sederhana, DOA. Apa sih? Doa. Doa itu akan membuat yang namanya perkenan Tuhan turun dalam hidup kita. Amin. Saya mau tanya, doa itu gampang pangel? Doa itu gampang pangel, saudara? Kok diam? Halo, doa itu gampang pangel? Siapa yang belum pernah berdoa? Saya mau tanya, doa itu gampang atau angel? Angel? Angel apa gampang? Gampang apa gampang? Halo? Tergantung, betul enggak? Kalau doa mau makan, kalau zaman orang sekolah teologi dulu, kalau doa mau makan itu tergantung lauknya Pak gitu ya. Kalau lauknya enak, nyanyi dulu. Mataku tertuju padamu, kancane diawasi, ini ngerebut lauk barang dulu. Tangannya nutupi makanan gini loh. Sambil nyanyi, mataku tertuju padamu, sisian.
doa itu mudah. Betul, doa itu mudah. Ketika doa itu tidak perlu kita, kudu jam sekian, tidak perlu. Kudu harus pakai pakaian jas, tidak perlu. Satu kali ada seseorang tanya sama saya, Mas, berdoa pakai celana pendek boleh enggak, Mas? Aduh, memang Tuhan itu pakai syarat gitu. Kapanpun, dimanapun kita bisa menaikkan doa, amin. Karena hati. Tuhan melihat apa? Hati kita. Dan orang berdoa itu bekerja di alam roh. Membuat apa yang tak mungkin menjadi mungkin. Doa itu membuat yang namanya favor, perkenan itu turun. Makna perkenan tadi saya katakan, Tuhan mendengar dengan penuh kebaikan. Artinya apa sih? Ketika saudara berdoa, maka kebaikan Tuhan itu akan segera dinyatakan. Zakaria dan Elisabet, mereka tekun berdoa. Di Amplified dikatakan petisimu, doamu, permohonanmu, Tuhan mendengar. Maka ada yang namanya Yohanes, God is favorable. Di dalam bahasa Ibrani, nama Yohanes, Yunus itu artinya Jehovah is gracious giver. Pemberi yang terbaik dengan penuh keindahan. Saudara, ketika saudara berdoa, percayalah yang saudara hadap itu adalah Tuhan yang sanggup memberi yang terbaik dengan penuh keindahan. Amin. Makanya Tuhan tuh ngomong, berkata dengan jelas, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Permasalahannya adalah apakah kita sudah berdoa? Apakah ketika terjadi persoalan seperti hari-hari ini kemudian kita berdoa? Atau kita berkata, doa itu, ada orang berkata, hari gini masih doa. Doa itu membuka perkenan Tuhan. Dan ketika perkenan dinyatakan, keajaiban akan terjadi. Nah, kita lihat keajaiban itu. Hari itu usia Zakaria dan Elisabet sudah tua. Saudara, tadi saya katakan perkenan Tuhan itu menerobos ketidakmungkinan. Mereka ini sudah lanjut usia. Secara medis itu berarti itu kesempatan yang sudah terlewatkan. Ya enggak? Kenapa? Mereka sudah lanjut usia. Mungkin orang berkata, tidak ada lagi kesempatan. Mungkin hari ini ada banyak orang ketika dalam krisis, keadaan yang seperti ini, mereka berkata, wah, tidak ada lagi kesempatan. Sudah terlewat. Tapi bagi Tuhan, Kairos itu tidak pernah terlambat. Amin. Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Dalam kasus Lazarus. Ketika Lazarus mati, Tuhan Yesus diberitahu, Tuhan, dia yang kau kasihi. Di terjemahan dikatakan, dia sahabatmu yang kau kasihi mati. Kira-kira nek saudara diberitahu, misalkan, koncomu apik kae meninggal. Sakit gitu ya, belum mati kok. Saudara terus ngapain? Ndang gage-gage tilik, betul enggak? Numpak truk sing nyopir gotrek, betul lah? Langsung channelnya dhuwur ternyata. Ini ketemu Bu Tejo. Begitu kita tahu, diberitahu, wah teman dekat nih, sahabat karib sakit. Terus kemudian kita kunjungi. Nah, tapi hari itu Tuhan Yesus berlaku aneh. Kenapa? Teknis ben. Malah sampai 2 hari. Dan ternyata yang terjadi, Lazarus apa?
meninggal. Bagi orang mengatakan berarti Tuhan Yesus terlambat. Saya mau bilang sama saudara, Kairos itu tidak bisa dibatasi oleh waktu hari ini. Kairos itu waktu perkenan Tuhan itu bisa terjadi sepanjang masa, sewaktu-waktu. Itu gambarannya kembali. Ketika Tuhan datang kepada kita secara pribadi, maka terjadi sesuatu. Itulah Kairos. Tuhan Yesus nggak perlu datang ketika Lazarus sakit. Tapi dia datang ketika Lazarus sudah di dalam kubur. Terjadi mujizat. Mungkin hari ini saudara mengalami keadaan seperti ini. Fase seperti Elizabeth sudah lewat. Kesempatannya sudah lewat. Mungkin dalam pekerjaan saudara berpikir, wah sudah lewat. Kesempatannya sudah habis. Tapi percayalah bagi Tuhan bahwa selalu ada kesempatan. Amin. Elizabeth, dia berdoa untuk mendapat keturunan. Tapi yang terjadi hari itu sampai dia lanjut usia, berarti dia mati haid, betul enggak? Kesempatannya sudah habis, sudah terlewatkan. Maka orang berkata tidak mungkin. Kenapa? Waktunya sudah terlewatkan. Maka tidak mungkin mendapat sesuatu. Itu manusia. Tapi bagi Tuhan, Tuhan bisa bertindak walaupun orang mengatakan kesempatan itu sudah terlewatkan. Sebab Kairos Tuhan, waktu Tuhan tidak bisa dibatasi oleh waktu manusia. Amin. Nah mungkin hari ini kita mengalami apa yang kita kerjakan, wah kayaknya udah waktunya, kesempatannya udah terlewatkan. Mungkin orang berkata, wah kamu udah terlambat. Tapi percayalah saudara, bagi Tuhan, Tuhan bisa memberkati dalam sepanjang waktu. Amin. Saya mau tanya, siapa yang pernah pergi ke KFC? Ada yang pernah pergi ke KFC? KFC. Berarti sini belum pernah semua ya? Coba angkat tangan lah. Berarti kan orang desa-desa banget gitu loh. Ke KFC ya. Saudara, di KFC ada apa? Ada mbak-mbak yang melayani. Maksud saya itu dijual apa gitu loh. Apa? Ayam. Kalau saudara ke KFC, ada tulisan KFC gitu, terus ada gambar seseorang. Siapa namanya? Siapa? Enggak keruh? Oh sama, saya belum pernah ketemu karena orang udah meninggal. Itu gambar dari Kolonel Harvard Sanders, betul enggak? Orang ini, Pak Sanders, dia mengalami kegagalan demi kegagalan. Dia pernah jadi tentara tapi gagal. Dia bekerja, dikeluarkan, membina rumah tangga, istrinya pergi. Gagal. Akhirnya dia dapat uang pensiun dari pemerintah Amerika waktu itu. Dalam kondisi usia yang sudah tua, tidak punya penghasilan, tidak ada apa-apa, miskin. Tapi kemudian dia melihat, dia mencoba untuk lihat peluang, dia coba, dia buat ayam goreng. Nah, di kota kecil Kentucky waktu itu, maka dia mulai usaha, dia bawa ke rumah, orang tolak, tapi kemudian ada yang nerima, dan kemudian dia tidak menyerah. Saya mau tanya, KFC sehari ini berada di negara mana saja? Seluruh dunia, betul enggak? Tapi dia sukses ketika usianya sudah 70 tahun. Tuhan tidak pernah terlambat, amin. Dia masih muda tapi gagal terus. Tapi ketika 70 tahun dia mengalami sukses besar dan outletnya berada di seluruh dunia.
KFC itu ada di mana-mana, saudara. Waktu saya transit di Dubai, di Abu Dhabi, kita udah nggak nunggu penerbangan Abu Dhabi Jakarta, saudara. Naik Etihad Airlines, sponsornya Manchester City itu, saudara. Nah, di situ kemudian beli ayam goreng. Ada ngomong kalau katanya Jawa Timur, saudara. Tak pikir wong ngendi, jebule wong Bangladesh. Ya. Itu bener wong Bangladesh, tapi logatnya ngomong Jawa Timur, basa Jawa, saudara. Wah beneran itu konco saya bilang gitu. Nah, di situ ada KFC juga. Di negara-negara Timur Tengah yang orang sini katakan itu tidak bersekutu dengan Amerika, di situ pun KFC ada. Tapi orang ini mengalami sukses itu ketika usianya sudah 70 tahun. Berarti kan tidak ada kata terlambat, betul enggak? Elizabeth mungkin berkata wis terlewatkan. Usiamu sudah tidak mungkin, usiamu sudah tidak produktif. Mungkin hari ini berkata kita enggak produktif. Apa yang kita kerjakan enggak produktif. Itu kata orang. Tapi bagi Tuhan itu sangat mudah dan lebih mudah daripada membalik telapak tangan. Amin. Untuk membuat segalanya mungkin. Makanya kita seperti pujian tadi, kita tidak perlu takut. Ketika Tuhan menggandeng kita dengan tangan kanannya, maka yang tadinya impossible menjadi possible. Amin. Nah yang kedua dikatakan Elizabeth itu mandul. Kemandulan itu berarti menggambarkan pintu yang tertutup, yang tidak mungkin. Mungkin hari ini saudara merasakan atau melihat, wah kayaknya kok angel, pintu tertutup dalam pekerjaan kita, kayak usaha kita kok tertutup, gak ada jalan. Itu kayak Elizabeth. Ketika dia dikatakan oleh, pada waktu itu ketika dia masih muda, kamu mandul, tertutup saudara. Tidak ada jalan, tidak mungkin. Mungkin hari ini dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita kok kayaknya seperti ini. Dalam keuangan ataupun dalam keluarga kok kayaknya impossible. Kok kayaknya tertutup, tidak ada jalan. Apa yang kita rintis kayaknya nggak ada jalan. Sudah dikasih Tuhan, ketika terobosan terjadi, itu digambarkan menjebol. Tuhan bukan hanya bisa membuka jalan, tapi jalan yang tertutup itu bahkan dijebol. Amin. Saudara percaya Tuhan sanggup membuka jalan baru? Amin. Tapi Tuhan juga bisa ketika jalan itu tertutup, dijebol Tuhan sehingga muncul jalan yang lebih besar. Amin. Terobosan akan terjadi. Itu seperti Elizabeth. Kayaknya sudah tertutup, kemungkinannya sudah tertutup, gak ada jalan. Tadi yang pertama itu gambarannya kesempatan sudah terlewat. Tapi Tuhan bisa membuat kemungkinan terjadi. Tapi kemandulan itu menggambarkan sesuatu yang sudah tak mungkin tertutup. Tapi percayalah, di dalam Tuhan pintu yang tertutup itu bukan hanya dibuka, dijebol bahkan, amin. Artinya apa sih? Terbuka pintu baru yang lebih besar. Tuhan sanggup melakukan perkara yang dahsyat ketika orang berusaha untuk menutup. Dan Zakaria Elizabeth mengalami kedahsyatan Tuhan seperti ini. Perkenan Tuhan dinyatakan, membuat apa yang tertutup terbuka kembali bahkan lebih hebat. Saudara yang dikasih Tuhan mungkin pernah mendengar kesaksian almarhum Pak Ciputra. Ketika terjadi krisis dia mengalami kebangkrutan. Tapi apa yang dia lakukan? Dia mendekat pada Tuhan. Dia bertobat dan
dia bangun keintiman dengan Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan buka pintu yang tadinya tertutup itu, Tuhan buka. Dan itu ternyata lebih besar. Sehingga bisnisnya itu berkembang pesat. Bukan hanya di Indonesia, tapi sampai ke Asia Tenggara, lebih besar dari semula. Ketika hari ini saudara merasakan kayaknya pintu tertutup dalam pekerjaan saudara, dalam usaha saudara, percayalah, ketika perkenan Tuhan terjadi dalam dirimu, yang tertutup itu akan dijebol oleh Tuhan dan terbuka pintu bahkan yang lebih besar. Amin. Amin. Maka mari kita pegang, kita percaya. Sama seperti Zakaria dan Elisabet mengalami kedahsyatan yang dari Tuhan, kuasa Tuhan, percayalah, Tuhan juga akan melakukan perkara yang dahsyat di dalam dirimu, dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dalam keluargamu. Amin. Kalau hari ini saudara merasakan, wah kesempatannya kok terlewat, percayalah Tuhan sanggup melakukan sehingga tidak ada yang namanya kesempatan sudah hilang, tidak ada namanya kesempatan terlewatkan. Amin. Dan percayalah, ketika perkenan Tuhan sedang terjadi dalam dirimu, semua pintu yang tadinya tertutup akan terbuka dan kau akan lihat pintu itu jauh lebih besar dari yang semula. Amin. Maka mari kita pegang. Ini justru waktu yang luar biasa. Ketika terjadi masa-masa krisis hari ini seluruh dunia, Tuhan justru mau pakai saudara, Tuhan mau perlihatkan pada saudara bagaimana pekerjaannya yang dahsyat supaya saudara jadi berkat. Supaya saudara menyatakan kemurahan Tuhan itu. Amin. Amin. Mari ambil waktu sejenak. Mari worship leader sehingga mendapatkan diri. Silakan renungan. Apa yang nampaknya tertutup bagi saudara dalam pekerjaanmu? Apa yang nampaknya kesempatan itu sudah terlewatkan? Apa yang nampaknya sudah berpikir sudah terlambat? Stop dan jangan berkata lagi, wah sudah terlambat. Buang. Tuhan itu sanggup menolong saudara. Jangan berpikir sudah terlewatkan, jangan berpikir sudah tertutup. Tapi percayalah, hari ini Tuhan sedang membuka pintu yang besar, yang dahsyat bagi kamu, bagi saudara. Hari ini saudara akan diperlihatkan bagaimana yang namanya perkenan itu muncul dalam dirimu. Sehingga apa yang namanya tak mungkin menjadi mungkin. Yang tadinya engkau berkata impossible, tapi engkau akan berkata I am possible. Saya bisa, saya sanggup, saya mengalami kemungkinan.